Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak waktunya kepada Bapak Widodo Darujatun yang sudah meluangkan waktunya. Sangat welcome dengan kami semua. Mudah-mudahan nanti gagasan-gagasan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan tentu menjadi tambahan nilai ibadah kita uh, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak sia-sia. Dan khususnya kepada teman-teman yang sehimpun secita, himpunan mahasiswa pengusaha muda Indonesia yang tergabung dalam grup ini atau yang masih belum tergabung, semoga kita senantiasa istiqomah untuk menjadi bagian dari penggagas-penggagas entrepreneur di Indonesia untuk majunya negara kita tercinta ini di bidang perekonomian. Tentu gagasan yang kita ambil malam hari ini adalah mengubah peta persaingan bisnis. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi, apapun itu yang kita hadapi hari ini, pada masa yang akan datang pasti ada perubahan-perubahan yang sifatnya nanti ada yang lebih baik dan terus memberikan satu inovasi kepada kita untuk bagaimana kita tetap survive dalam keadaan seperti apapun. Tentu ini seperti yang kita hadapi saat ini dengan adanya COVID-19 ini yang sangat memukul dunia, yang membuat angka pengangguran bukan hanya banyak di statistik saja, tapi kita mampu rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mempersilahkan kepada Pak Widodo untuk menyampaikan materinya kepada kita semua tentang materi yang sudah kita ingin sampaikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga, Pak. Langsung aja ya Mas Ayang ya. Ya, Makasih mangga. banyak loh teman-teman Himapindo, satu keluarga lah kita nih, sama-sama orang Indonesia yang sedang mendapatkan cobaan gitu ya. Saya ingin menyapa nih beberapa kawan saya, Pak Dewan ini, Pak Budi, kemudian ada siapa lagi? Yang Pak Indra, Mbak Nol, Mas Masdi, Mas Eko Prasetyo, dan siapa tuh Pak Muhammad Sirgar terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget ada di gimana? Saya senang banget ada di teman ini yang udah punya usaha-usaha. Ya. Lanjut. Ya, saya senang banget ada di forum ini. Tadi ada suara feedback, tapi itu pertanyaan atau apa saya nggak ngerti. Di sini sinyal tidak terlalu bagus, cuma dapat 2 bar. Kebetulan saya lagi melepas rasa pusing nih di Anyer. Sinyal cuma 2 bar, 4G sih, tapi ya cuma 2 bar gitu. Jadi kalau pakai video call seperti ini, suara itu delay 2 detik gitu. Jadi mungkin komunikasi tidak terlalu lancar, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pemikiran yang bisa dijadikan pijakan lah buat kita semua. Dan saya akan berusaha agar kontennya itu sesolid mungkin lah. Jadi kalau tidak ilmiah, insya Allah saya tidak akan sampaikan. Saya akan berusaha seperti itu. Itu yang saya suka. Ya, kebetulan saya di kantor kerjaannya itu memprediksi masa depan. Jadi membuat innovation center dan pekerjaannya adalah membelokkan arah industri gitu. Ya tentu karena saya di bank, jadi industrinya adalah industri perbankan. Tapi ternyata kalau kita runut di jurnal-jurnal ilmiah,
tentang ilmu bisnis gitu, ternyata pendekatannya itu di industri apapun relatif sama. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya coba sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pegangan untuk bisa kita menjalankan bisnis dengan baik. Nah, terus pertanyaannya mungkin, lah ngapain kita mau bisnis tapi kok belajarnya sama pegawai gitu kan? Karena kebetulan saya udah terlanjur menjadi pegawai, tapi memang pegawai itu kan sementara ya. Kalau kita cukup sabar gitu, berarti nunggu usia 55 tahun. Tapi saya pernah tuh tidak sabar, keluar, terjatuh lagi. Tapi sepertinya memang DNA saya sekarang adalah DNA perbankan. Gitu. Walaupun waktu kuliah di S1-nya perikanan. Gitu. Saya ambil S2, MBA, itu di bidang Islamic Finance. Gitu. Jadi sepertinya DNA-nya udah DNA perbankan. Dan cita-cita usaha saya pingin banget menjadi konsultan untuk organisasi besar di bidang inovasi. Jadi bisnisnya seperti itu. Dan kebetulan di Indonesia itu secara budaya sangat sulit melakukan inovasi. Jadi kalau dipetakan gitu ya, budaya Indonesia berdasarkan penelitiannya orang IBM tahun 70-80-an gitu, profesor dia meneliti tentang dimensi sosial, ada Power Distance Index, ya kalau di Indonesia itu namanya, pokoknya masyarakat patron gitu, Indonesia tuh begitu. Nah itu kalau diukur secara ilmiah namanya Power Distance Index, itu tinggi sekali skor di kita. Nah, itu sangat mempengaruhi gaya kita berkomunikasi, negosiasi, dan seterusnya. Kemudian ada namanya individualism. Individualism itu di Indonesia sangat-sangat rendah, padahal itu faktor yang paling penting untuk melakukan inovasi. Jadi negara yang individualism indeksnya itu sangat rendah, itu sangat sulit berinovasi. Gitu. Dan ada indeks-indeks yang lain. Jadi agak PR. Nah, forum ini mudah-mudahan bisa memperlancar kita mencapai cita-cita kita berinovasi, merubah arah industri, dan seterusnya. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan beberapa slide yang tadi saya kirim di WhatsApp group ya, tapi saya sengaja tidak tampil di sini gitu. Biarlah di layar ini kita bisa interaktif, lihat wajah satu sama lain gitu. Jadi kayaknya lebih asik kayak ketemu langsung gitu. Nah, saya ingin cerita tentang slide nomor 1 tuh. Slide nomor 1 tuh foto tentang apa sih? Itu adalah foto tentang bagaimana orang-orang di negara bersalju itu, kalau lagi datang musim salju, mereka datang ke danau-danau beku. Ngapain mereka ke situ? Itu motongin salju. Supaya apa? Supaya bisa dibawa ke kota, kemudian dijual ke orang-orang. Gitu. Jadi pekerjaan mereka itu petani salju lah, ice farmer gitu. Nah, petani salju ini 100 tahun yang lalu ada, kalau sekarang udah nggak ada lagi gitu. Nah, di zaman itu kalau kita tanya, hey petani salju, kalau kalian ingin memperbesar bisnis, kira-kira solusinya seperti apa ya? Kira-kira arah industri kalian seperti apa ya? Mereka akan bilang bahwa kami membutuhkan kuda yang lebih besar, membutuhkan gergaji yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau kita tanya kepada petaninya, mereka akan jawab, kami membutuhkan kuda lebih besar, gergaji lebih besar. Bigger horse, sharper saw, gitu kan? Gitu. Tapi apakah betul bahwa masa depan industri es balok itu memerlukan kuda dan gergaji, gitu kan? Pertanyaannya begitu. Oh ternyata enggak. Ternyata itu sementara doang tuh. Di era industri es berikutnya sama sekali tidak memerlukan gergaji, sama sekali tidak memerlukan kuda. Yang diperlukan ternyata adalah
freezer raksasa untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan pabrik es gitu ya. Kita sebut saja industri es 2.0 gitu. Nah, di zaman industri es 2.0 itu hanya dibutuhkan pabrik. Tidak perlu lagi nunggu musim dingin gitu. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya di negara bersalju, tapi juga di negara tropis gitu. Termasuk di Indonesia. Itu yang namanya pabrik es ada di mana-mana gitu. Tapi ICE 2.0 itu hanya bisa dinikmati oleh pengusaha raksasa karena memerlukan lahan yang besar, pabrik yang mahal, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ulang pertanyaan tadi, pertanyaan klasik tentang arah industri itu, kira-kira masa depan industri es seperti apa gitu. Kata pelaku industrinya, kami memerlukan mesin atau pabrik yang lebih efisien gitu kan, supaya economic of scale-nya tercapai. Gitu. Tapi apakah betul demikian gitu? Ternyata di era industri es berikutnya tidak demikian. Industri es berikutnya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan elektronika, gitu, yang skill-nya sama sekali berbeda. Coba aja lihat industri es besar, raksasa, dengan industri kulkas. Itu skill-nya udah sama sekali berbeda. Jadi kita lihat ya, dari ICE 1.0 sampai 2.0 sampai 3.0, itu kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis itu berbeda-beda. Kalau di ICE 1.0, itu modalnya adalah kuda sama gergaji sama otot gitu ya. Di industri 2.0, itu modalnya adalah freezer yang sangat raksasa. Tapi begitu masuk ke industri es yang ketiga, ICE 3.0, di mana produk-produknya itu seperti kulkas, ternyata skill-nya udah sangat berbeda, yaitu perlu keahlian tentang elektronika gitu. Nah, sekarang kita memasuki ICE 4.0, yaitu bedanya apa ya? Kalau ICE 4.0 itu di mana es itu bisa tersedia kapan saja dan di mana saja gitu. Termasuk nih saya lagi di Anyer gitu kan, saya nggak bawa kulkas, tapi saya bisa order tuh GoFood, dapat deh es gitu kan, every time, everywhere. Nah, yang menarik adalah kita amati dua hal nih. Ini maha penting kalau di ilmu bisnis itu ini menjadi perdebatan para sufi bisnis tuh, yaitu ada aliran pasar market based view, ada aliran kompetensi yaitu resource based view gitu ya. Nah, kalau kita terjebak di sini itu biasanya perusahaannya bangkrut. Bukan sekedar perusahaan kecil ya, perusahaan raksasa sekelas Kodak itu dia cenderung market based view dan mati gitu. Bangkrut gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang dia melakukan yang sebaliknya, yaitu resource based view, dia selamat. Nah, kita lihat dari slide 2 itu, dari ICE 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0, ada yang menarik nih. Kebutuhan dasarnya tidak pernah berubah, yaitu apa? Manusia memerlukan makanan dan minuman yang dingin, gitu. Memerlukan es lah, gitu. Jadi manusia memerlukan es. Nah, kebutuhan itu tidak pernah berubah. Jadi insya Allah sampai kiamat tuh kebutuhan es itu akan ada, gitu. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah mediumnya. Yang satu itu memerlukan danau beku, yang kedua memerlukan pabrik besar, yang ketiga memerlukan keahlian tentang elektronika, yang keempat itu memerlukan apa? Itu sangat complicated tuh, yang GoFood tuh teknologinya sangat complicated. Bank yang modalnya triliunan aja masuk ke situ sangat-sangat keteteran gitu ya. Ilmunya udah ilmu tingkat dewa, ada machine learning, artificial intelligence, ilmu statistiknya udah tingkat dewa banget tuh. Jadi kalau kita mau masuk ke perusahaan digital, kayaknya Mas Budi ingin masuk ke perusahaan digital tuh, mirip-mirip Gojek ya. Nah itu kira-kira kompetensi tentang programming, machine learning dan lain-lain itu sangat-sangat penting. Nah, sekarang
kalau kita ingin membelokkan arah industri, kira-kira seperti apa gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang mahrum itu. Tapi berdasarkan dua kacamata tadi, ada market based view sama resource based view, kira-kira kita bisa melihat jalan yang lebih aman yang mana. Ternyata yang lebih aman adalah resource based view. Gitu. Nah, nanti kita lihat misalnya di slide nomor 3 itu, seandainya kita ini adalah pengelola perusahaan elektronika, misalnya Samsung gitu ya, kita katakanlah kita ownernya Samsung. Samsung divisi lemari S gitu. Samsung divisi lemari S. Nah, melihat arah industri S bergeser ke 4.0, kira-kira harus kemana ini strateginya gitu. Nah, kita pesan saya jangan tergoda dengan arah pasar karena bisa jadi kita tidak mampu di situ. Jadi kalau kita ingin melakukan evolusi gitu ya, perbaikan, maka lebih baik kita lihat lagi ke dalam sebenarnya kompetensi inti perusahaan elektronika Samsung itu apa sih? Oh, ternyata keahliannya adalah menciptakan alat pendingin, titik gitu. Nah, itu adalah keahlian inti. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan diri, cara yang paling aman dan terbukti sukses di mana-mana, yaitu fokus kepada keahlian inti itu. Jadi ketika zaman berubah ada GoFood begitu, kalau Samsung dia bikin GoFood tandingan, itu sangat berisiko tinggi. Gitu. Boleh dicoba, tapi jangan semua uang ditaruh di situ, sangat berbahaya. Jadi yang disarankan seperti apa? Buatlah mesin pendingin itu untuk pasar-pasar baru gitu. Jadi keahlian intinya tetap sama, tapi pasarnya bisa jadi berubah. Contohnya apa aja? Nah, kita gambarkan Pak ya. Dalamnya sih tuh. Katakanlah awalnya bikin lemari es gitu ya. Nah, kira-kira selain lemari es apa ya yang perlu pendingin gitu cara berpikirnya kalau pakai resource based view. Nah, jadi terbuka tuh, oh ternyata yang perlu pendingin itu ada itu lemari pembeku tuh. Lulusan perikanan sangat ngerti tuh namanya freezer kotak tuh. Nah, itu yang kanan bawah sangat ngerti. Kemudian apalagi? Oh, ada AC, air conditioner gitu. Dan AC pun tempatnya banyak tuh. Ada AC yang untuk rumah, ada AC untuk mobil, dan seterusnya. Jadi pasarnya menjadi terbuka. Terus selain dua itu, ada lagi nggak? Apalagi ya? Oh, ternyata mesin pun perlu pendingin gitu kan. Jadi kadang-kadang mobil kan perlu pendingin juga tuh. Jadi ditaruh refrigerator di dekat mesin gitu. Nah, itu kan kompetensinya sama tuh. Nah, dari situ pasar akan terbuka gitu. Nah, ketika perusahaan kulkas itu masuk ke industri mobil, dia bikin refrigerator yang ditaruh persis di dekat mesin mobil, mobilnya bisa menjadi enak, awet, dingin, dan seterusnya. Membuat industri otomotif jadi berubah arah gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi sangat penting untuk mengetahui kompetensi inti kita masing-masing. Gitu. Nah, tanpa pengetahuan itu, nanti kita jadi terjebak dengan market based view, kita tergoda dengan perkembangan pasar, akhirnya kita lupa diri. Nah, untuk kasus lupa diri ini saya ingin tambahkan contoh yang udah mati aja, yaitu Fuji versus Kodak. Fuji dan Kodak itu perusahaan raksasa di bidang fotografi, dan dua-duanya itu sadar bahwa di tahun 70-80 masa depan fotografi adalah fotografi digital. Ya, keduanya sadar betul. Yang lebih sadar barangkali adalah si Kodak. Karena apa? Kodak dia sudah nemuin duluan tuh yang namanya kamera digital. Yang kedua, Kodak investasi besar-besaran, dia membeli startup seperti Instagram gitu ya, sekitar tahun berapa lah, 2000-an gitu ya, dia beli perusahaan foto sharing mirip Instagram gitu.
Dan ternyata akhirnya mati itu si Kodak. Karena apa? Ternyata pergeseran pasar dari kamera analog menjadi kamera digital, menjadi kamera HP, menjadi digital photo sharing, ya itu mirip seperti ICE 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ternyata masing-masing tahapan itu kompetensinya sangat lain, gitu. Kamera analog itu sangat memerlukan ahli kimia untuk membuat film negatif, gitu ya. Sementara kamera digital itu dia memerlukan ilmu digital, misalnya mikroprosesor, apa namanya, layar digital dan seterusnya, perangkat elektronik segudang lah ya. Kemudian ketika masuk ke industri foto sharing digital memerlukan artificial intelligence dan lain-lain gitu. Jadi barang yang diproduksi sama, yaitu gambar ya, foto ya, tapi ternyata kompetensi yang diperlukan sangat lain. Nah, tapi Kodak mengambil jalan itu tuh. Dia tetap merasa bahwa pasar kamera digital itu miliknya dia gitu. Sehingga dia investasi besar-besaran di kamera digital, tapi dia tidak mampu bersaing dengan iPhone yang kamera HP-nya sekarang sangat keren, kemudian Samsung ya, dengan Instagram nggak bisa bersaing. Akhirnya Kodak mati, ya mati beneran itu, bangkrut. Gitu. Padahal itu perusahaan luar biasa besar. Nah itu Kodak. Nah, tapi yang satunya lagi Fuji, dia melihat bahwa pergeseran pasar itu tidak harus diikuti, gitu. Dia harus fokus kepada kompetensi intinya. Nah, kompetensi inti si Fuji itu apa sih? Ternyata kamera analog itu dia memiliki keahlian di bidang kimia gitu. Jadi banyak ahli kimia tuh di perusahaannya. Nah, ketika dia sadar bahwa banyak ahli kimia di perusahaannya, kira-kira langkah berikutnya harus ngapain ya? Ya manfaatkanlah keahlian kimia itu. Akhirnya Kodak itu dia bikin pupuk ya, pupuk sama pakai ahli kimia kan, gitu. Kemudian bikin obat-obatan, bikin kosmetik tuh. Industrinya lain, tapi keahlian intinya yang diperlukan itu sama. Gitu. Jadi betapa pentingnya perusahaan dan kita juga individu sadar sebenarnya kompetensi inti kita apa sih gitu. Nah, terus kita lihat sampai sekarang nih, siapa yang survive tuh? Fuji versus Kodak, ya. Ternyata Fuji. Dia selamat dengan memanfaatkan kompetensi intinya, dia masuk ke yang ahli kimia, dia masuk ke pupuk, obat-obatan, masuk ke kosmetik, dan lain-lain. Sementara kan di dalamnya ada ahli lensa juga. Dibawa kemana tuh? Oh, ahli lensa ternyata masuk ke fotografi udara, ke foto ruang angkasa, kemudian ke foto ronsen, dan seterusnya. Gitu. Jadi keahlian dasarnya nggak berubah, hanya pasar yang dituju itu yang berubah. Nah, mudah-mudahan sudut pandang ini menjadi jelas nih, cara kita menyesuaikan diri terhadap pasar yang terus berubah itu seperti apa. Bagi saya, sudut pandang ini sangat penting karena saya pakai untuk menyesuaikan arah perkembangan bank tempat saya bekerja. Yang kedua juga saya pakai untuk menentukan karir seumur hidup saya kemana gitu. Oh ternyata Widodo ini keahlian intinya bukan perikanan gitu kan. Walaupun saya lulusan perikanan. Kenapa? Lawang kalau praktikum aja suruh nyebur, saya nggak mau nyebur gitu kan. Nah jadi saya akhirnya bertanya, keahlian inti saya apa sih sebenarnya? Oh ternyata saya senang matematika, rekayasa keuangan, dan seterusnya. Inovasi gitu. Nah, karena sadar bahwa kompetensi intinya itu kayaknya yang cocok inovasi, jadi akhirnya saya berpikir mungkin karir jangka panjang saya adalah konsultan di bidang inovasi untuk organisasi besar. Gitu. Organisasi besar seperti ini baru cita-cita sih ya, seperti bank, seperti ya pemerintah juga boleh gitu kan. Tapi mungkin baru akan masuk ke sana mungkin beberapa tahun lagi. Nah, kita kembali ke masalah kompetensi inti dan bagaimana kita gunakan sudut pandang itu untuk menyesuaikan diri terhadap pasar yang ada sekarang.
Ya, tadi udah sampai ke slide 3. Nah, sekarang kita lihat realita yang terjadi tahun ini. Tahun ini tahun yang sangat luar biasa, terjadi perubahan mendadak. Gitu. Sebenarnya perubahan itu sesuatu yang sangat lazim, selalu terjadi, tapi khusus tahun ini perubahannya luar biasa karena terjadi seketika dan terjadi di seluruh dunia, yaitu karena COVID, gitu kan. Bahkan seluruh negara itu mengalami perlambatan luar biasa, gitu. Sampai negatif growth lah gitu. Ya. Nah, tapi kira-kira bagaimana ya cara kita menyesuaikan diri gitu. Nah, ya kita lihat data ini tuh, data slide nomor 4. Ini adalah data tentang mobilitas manusia. Ya. Jadi di perkantoran jumlah manusia itu berkurang 38%. Ini angka ini naik turun ya. Kadang-kadang 38, 50, 60 tergantung wilayahnya gitu. Kenapa? Karena orang nggak boleh ngantor di zaman sekarang. Nah, kalau nggak boleh ngantor, mereka kemana tuh? Ya di rumah masing-masing kan? Di rumah masing-masing. Nah, kalau di rumah masing-masing kira-kira ngapain aja? Ah, itu tuh. Di rumah masing-masing kira-kira ngapain aja tuh? Yang jelas, orang akan stres kalau di rumah terus. Itu udah hukum alam tuh. Udah, kalau di rumah terus pasti stres. Nah, kalau stres harus ada pelampiasannya tuh. Pelampiasannya apa ya? Kalau saya misalnya nih, pelampiasannya nonton langganan Netflix gitu. Yang tadinya saya nggak langganan Netflix jadi langganan Netflix. Sehari bisa kalau lagi bete tuh Sabtu Minggu ya sehari nonton mulu gitu. Terus apalagi ya? Kadang iseng tuh ke restoran kan nggak bisa tuh. Ke restoran nggak bisa. Kayak sekarang nih liburan di hotel terus di hotel nggak bisa juga ke restoran gitu. Nah, ngapain ya kalau nggak bisa ke restoran? Akhirnya iseng tuh beli alat panggang, manggang sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kreativitas itu muncul di rumah. Kalau mak-mak kadang-kadang jahit atau belanja tanaman hias gitu. Makanya tanaman hias sekarang luar biasa tuh. Depan kompleks saya tuh yang tadinya nggak macet sekarang macet karena orang melepas rasa bosan itu dengan membeli tanaman. Dan akhirnya tanaman itu yang tadinya harganya nggak seberapa, sekarang udah pada nekat tuh harganya. Monstera gitu, di Tokopedia pasang harga 17 juta gitu kan, iseng banget tuh. Belum ada yang beli sih, tapi itu pertanda bahwa pasar itu bergerak. Pasar pasar untuk ngobatin orang stres di rumah gitu kan. Nah, tapi kalau kita pingin terjun di pasar yang baik itu kira-kira seperti apa ya? Nah, kalau tanaman hias yang tadi pasang harga tinggi-tinggi, percayalah bahwa itu musiman aja. Nanti begitu COVID-nya selesai, ya bisnis tanaman hias itu ya akan hilang lah gitu. Nah, itu yang musiman kayak gitu kita harus hati-hati. Kalau sekedar untuk menyambung hidup boleh-boleh aja, tapi percayalah bahwa bisnis itu nanti akan redup dengan sendirinya ketika pandemi berakhir. Gitu. Nah, yang seasonal lagi apa? Yang seasonal ya, musiman, misalnya kebutuhan masak-memasak sendiri di dapur. Nah, sekarang lagi ngehit nih, misalnya gini, Widodo pingin masak gitu, tapi skill masak nggak ada. Nah, karena skill masak nggak ada, skill masak tuh apa aja sih? Bumbuin ya. Ngerti nggak tuh cara bumbuin ikan gitu kan? Cara motong ikan, bisa nggak tuh? Berani nggak tuh bau-bau amis gitu kan? Jangan-jangan megang ikan lele nggak berhasil tuh, licin, lepas, kena durinya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi banyak banget di rumah-rumah warga itu sekarang adalah orang-orang yang ingin masak tapi skillnya nggak ada. Gitu. Orang pengen masak, skillnya nggak ada.
pingin minuman Korea ala-ala Korea gitu ya, skillnya nggak ada. Paling bisa bikin kopi dalgona gitu ya, mudah itu. Tapi kalau yang aneh-aneh seperti si boba, udah stres tuh. Nah, itu yang saya lihat pasar itu merespon tuh. Mereka membuat sesuatu yang everything is ready to cook gitu. Segala-gala tinggal dimasak, tinggal digoreng ya. Nggak usah ribet-ribetnya, nggak usah. Akhirnya barang-barang seperti itu laku tuh. Jadi sifat dasar manusia itu yang diobati tuh. Misalnya saya pingin goreng lele, tapi saya nggak bisa nangkep lele, saya nggak bisa motong lele, nggak bisa bumbuin lele gitu ya. Nah, itu masalah itu diselesaikan dengan cara membuat lele yang sudah dibelah-belah badannya, sudah dibumbuin, siap digoreng gitu, tanpa perlu skill yang tinggi. Gitu. Nah, jadi bisnis itu terjadi ketika saya punya kesulitan, pingin masak lele tapi nggak bisa. Ada yang nolong tuh, Pak Widodo. Kalau masak lele ini saya udah sediain tuh, tinggal goreng, nggak usah sudah dibumbuin ya. Jadi Pak Widodo nggak usah bumbuin gitu, tinggal goreng doang. Gitu. Syukur-syukur udah ada paketnya tuh. Ini lelenya, ini minyak gorengnya dan seterusnya itu. Pokoknya sifat asli manusia tuh yang males itu, nah itulah diobati gitu. Nah, ya kira-kira begitu bisnis itu. Dan kalau saya berkaca kepada kegiatan berinovasi di bank, itu rumus inovasi itu ternyata sangat konsisten. Temukan real problem, buat solution. Udah itu doang. Dan inovasi gagal kenapa? Karena problemnya itu problem imajiner. Kita mengira itu masalah, tapi sebenarnya pasar tidak merasa itu masalah gitu. Jadi disiplin ini maha penting nih. Temukan real problem, kemudian berikan solusi yang sangat-sangat baik. Nah, sangat baik itu seperti apa supaya kita mampu membelokkan pasar? Banyak rujukan menyarankan agar produk baru yang kita deliver ke pasar itu 10 kali lipat lebih daripada existing produk yang ada saat ini. Gitu. Misalnya lele goreng ya, bikin sendiri ribet ya, gitu. Tapi kalau udah jadi, kira-kira 10 kali lipat lebih mudah. Gitu. Nah itu barang-barang kayak gitu, silakan cek misalnya di Tokopedia gitu ya, barang apapun dicek, silakan barang yang sangat laris coba silakan dicek. Misalnya saya baru beli ini ya, pull up bar tuh buat fitness di rumah, ditempel di dinding, pull up bar, barang laris banget, tapi sebagus-bagusnya produk di pasar, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang kita buat solusinya. Jadi, kita buat solusi ketika kita udah menemukan masalahnya. Itu rumusnya itu kalau kita ingin menang di pasar. Nah, tapi hati-hati, otak kita itu tidak didesain untuk bisa jump ke model berpikir begitu. Gitu. Kita tuh secara alamiah didesain untuk fast thinking, intuitive thinking. Nah, intuitive thinking itu tidak begitu. Intuitive thinking itu biasanya gini, oh ada tetangga beli Mercy gitu ya, ikutan beli Mercy. Oh ada tetangga bisnis nasi goreng sukses, kita ikutan bikin nasi goreng gitu. Itu intuisi kita begitu cara kerjanya. Sehingga ini saran saya coba renungkan kembali gitu. Kalau misalnya ada bisikan-bisikan kayak gitu, renungkan ulang. Apa betul kebutuhannya seperti itu? Jadi disiplin berpikir ini ternyata sangat-sangat penting. Bahkan orang yang meneliti ini dia dapat Nobel ekonomi gitu ya. Bayangin nih, cara berpikir kan ilmu psikologi tuh, tapi dia dapat Nobel ekonomi karena apa? Cara berpikir ini sangat mempengaruhi output ekonomi. Jadi ketika kita ingin melihat bisnis, jangan tergoda ya terhadap pergerakan pasar. Jangankan kita yang baru mulai berbisnis, lawang Kodak aja bisa mati gara-gara begitu cara berpikirnya. Gitu. Jadi kita harus deep thinking, analytic thinking,
cek dulu ke dalam kompetensi kita apa, habis itu cari pasar yang cocok. Nah, setelah ketemu pasarnya nih, buatlah produk kita 10 kali lipat lebih bagus daripada yang ada di industri. Insya Allah pasar akan berbelok ke arah kita. Setidaknya itu terjadi di inovasi yang saya lakukan sendiri di bank. Kalau untuk diri sendiri, karir diri sendiri, ya kita lagi ikhtiarkan secara jangka panjang, ingin masuk ke konsultansi di bidang inovasi. Ya, belum bisa saya ceritakan sekarang, tapi kira-kira arahnya ke sana ya. Mudah-mudahan ikhtiarnya bisa kesampaian. Nah, demikian juga saya harapkan teman-teman di Himapindo, kawan-kawan saya, senior-senior saya, bisa ikut memberikan wacana nih tentang bagaimana cara berbisnis yang baik supaya kawan-kawan yang ada di grup ini, Himapindo, betul-betul bisa menjadi pebisnis yang luar biasa sukses. Mungkin sementara itu dulu ya. Panjang juga saya ngomong tuh. Setengah jam lebih. Mohon maaf, kelamaan. Itu aja sementara, selebihnya mungkin ada tanya-jawab, diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pemaparannya Pak Widodo. Yang saya tangkap di sini adalah rumus inovasi itu temukan real problemnya dan berikan solusinya. Dan jangan mudah mudah tergoda dengan pergerakan pasar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Widodo ini ada manfaatnya, dan nantinya sebelum membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Budianto selaku ketum untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang gagasan-gagasannya. Mangga, dipersilakan. Baik, Mas Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Pak Widodo nih. Juga komunikasi. Ya, saya sendiri di kondisi sekarang itu sebetulnya menganalogikan kondisi COVID ini adalah untuk merestart ulang nih. Merestart ulang segala konsep strategi bisnis yang ada, karena kemungkinan besar memang COVID ini menciptakan sesuatu yang terpaksa memang harus baru kelihatannya. Tidak bisa dengan pola-pola lama ini dipertahankan, sesuai dengan juga kebijakan pemerintah hari ini. Setelah COVID ini kan ada istilah PSBB, setelah PSBB ada AKB gitu kan, adaptasi kebiasaan baru. Ini adaptasi kebiasaan baru ini kelihatannya prinsipal banget ini. Prinsipal banget, bukan hanya tata kehidupan physically, misalnya kita kemana-mana harus pakai masker, malahan pakai face shield gitu kan. Kalau sekilas pakai face shield, ini tidak tergambar oleh kehidupan saya ketika pernah melihat beberapa film yang di suatu ketika bahwa ke depan dunia ini seperti astronot, di mana-mana kita pakai pakai alat-alat yang secara kasat mata ini nggak pantas gitu. Tapi karena ini menjadi sebuah kebiasaan baru, kelihatannya akhirnya jadi pantas saja kemana-mana. Khususnya saya melihat, misalnya saya di DPRD, melihat ibu-ibu kemana-mana pakai pisil. Kalau sekilas lucu itu sebenarnya, gitu kan? Gitu. Nah, mungkin bisnis juga sama. Jadi saya juga mengalami betul nih dinamika usaha, walaupun juga mungkin juga bukan hanya kita ya, bukan hanya saya. Tapi saya pikir hampir semuanya juga mengalami reposisi harus apa dan bagaimana. Dan saya pikir ini belum ketemu ini. Belum ketemu. Kebanyakan orang masih berpikir ini setelah PSBB kebiasaan baru mungkin akan melakukan hal yang sama lagi seperti sebelumnya. Jangan-jangan juga bukan itu. Saya tadi mencerna betul apa yang disampaikan oleh Pak Widodo. Ya, ya kurang lebih harus bisa memprediksi kurang lebih ke depan ini apa dan bagaimana. Dan saya terus terang nih Pak Widodo sampai sekarang ini belum bisa memprediksi harus bagaimana ini bisnis ke depan. Gitu. Jangankan adanya COVID misalnya sebagai salah satu titik perubahan. Sebelumnya pun saya sudah menganalisa ini bakal ada terjadi perubahan sebelum berpikir ada COVID. Misalnya usaha tentang limbah. Ada beberapa kebijakan tentang limbah industri yang urusannya terkait dengan bahan baku misalnya. Bahan baku misalnya di sini kan banyaknya otomotif. Salah satu kebutuhan bahan baku otomotif adalah masalah kalau pelek itu istilahnya apa ya? Kalau yang dari Qatar itu apa? Aluminium, misalnya gitu kan.
bahan baku aluminium. Bahan baku aluminium ini satu, kebutuhan yang semakin tinggi, itu yang pertama. Tapi sisi lain ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Coba ini kan kontraproduktif sekali ini. Sehingga kalau dalam konteks usaha limbah misalnya, bisa jadi yang biasanya pabrik-pabrik besar, otomotif, mobil, motor misalnya, saya contohkan AHM itu kan penggunaan aluminiumnya sangat besar lah. Satu apa namanya, sebuah motor kan salah satu yang paling besarnya adalah blok mesinnya aluminium, kemudian juga peleknya juga banyak. Di situ akhirnya tadi kebutuhan banyak, ketersediaan terbatas, akhirnya limbah-limbah yang semestinya bahasa sebelumnya itu jadi limbah, itu bagi perusahaan sudah bukan dianggap limbah lagi. Karena itu akhirnya yang tadinya lelehan-lelehan aluminium yang sisa-sisa, itu yang tadinya dijual menjadi konteks limbah, diberikan kepada pihak ketiga, itu akhirnya oleh perusahaan dikumpulin lagi tuh. Gitu. Dikumpulin lagi. Dan itu jadi bukan limbah, karena itu jadi bahan baku lagi bagi mereka. Gitu. Nah, ini belum bicara terjadi fenomena masalah COVID gitu. Terus juga misalnya potongan-potongan besi. Ini saya contoh dari sisi limbah saja. Potongan-potongan besi gitu. Potongan-potongan besi kan kalau kita lihat rangka bahan baku industri itu kan dalam bentuk lempengan koil. Lembaran tuh yang namanya baja itu lebarnya 1,2 meter atau 1 meter atau 80 meter. Itu panjang tuh. Misalnya ada sampai 15 ton satu gulung gitu kan. Nah, itu awalnya yang diambil misalnya hanya buletannya saja dengan sistem press itu buletan-buletan. Sisanya itu lembarannya juga masih utuh, sangat bagus. Nah, beberapa waktu ke belakang dan ke depan nih, beberapa waktu ke depan, ini tuh masih dianggap limbah. Tapi besok nih nggak akan jadi limbah lagi tuh. Karena apa? Murni potongan itu besinya besi 100% masih sangat bagus. Hanya bentuknya saja yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi substansi yang disebutkan tadi seperti saya sampaikan Pak Widodo tadi, prinsip dasarnya itu bahan baku, itu tidak hilang. Akhirnya kembali tuh ya, tadinya lempengan besi mungkin 40%-nya limbah, itu di-recycle kembali lagi, jadi lembur lagi, akhirnya tukang limbah nggak kebagian lagi. Gitu. Itu baru sisi pendekatan bahan baku. Yang kedua dari sisi pendekatan resesi dunia. Gitu. Hari ini yang mengalami kesusahan itu bukan hanya Indonesia. Jepang, Korea, mungkin juga mohon maaf Cina gitu kan, sebagai kontributor industri terbesar di dunia misalnya Cina. Nah, ternyata susah ini bukan hanya bicara Indonesia. Ternyata di Jepang juga sama, di Korea juga sama, sehingga bisnis-bisnis yang tadinya berpikir bisnis utama, mereka fokus di bisnis utama, bisnis ikutannya tidak terlibat, sekarang itu dari Jepang, dari Korea, itu sudah ikut juga. Yang bisnis-bisnis bukan bisnis utama. Saya contohkan Hankook misalnya, pabrik ban. Pabrik ban Hankook bukan hanya orang Koreanya terlibat juga limbahnya, tetapi semua distributor kebutuhan bahan baku Hankook dari A sampai Z, itu second line-nya, itu tidak ada yang langsung perusahaan Indonesia. Itu langsung itu pasti dari Korea juga. Katakanlah kebutuhan, misalnya kebutuhan spare part. Itu nggak bisa tuh kita pengusaha lokal itu langsung ke Hankook. Pasti ke vendornya Hankook, dan itu adalah perusahaan Korea. Pengadaan ATK, itu kita pengusaha lokal Indonesia tidak bisa langsung ke Hankook Tire, tapi langsung ke vendornya. Jadi ternyata bisa jadi besok hal-hal, ya kembali, jangan-jangan nanti limbahnya itu perusahaan Jepang, holdingnya juga akan bawa anak perusahaan ataupun mitranya dari Jepang. Karena di Jepang sendiri susah juga gitu kan. Daripada limbah ini ada yang 1 bulan ini 100 ton, 200 ton. Kalau dikonversi keuntungannya 1.000 kali 200 ton, 200 juta. Lah orang Jepang juga udah tahu hitungannya, kenapa harus dikasih orang Indonesia. Bawa aja lagi pengusaha dari Jepang. Dan ini sudah mulai potensi terjadi gitu. Contoh juga misalnya tenaga kerja nih gitu, DIR gitu kan. Nah itu sudah mulai beberapa perusahaan Jepang sendiri yang punya akses langsung, dia terlibat banyak di Indonesia.
hari ini masih menjadi menjadi orang yang di belakang layar. Hari ini masih seperti itu. Tapi mungkin besok-besok tidak lagi di belakang layar. Benar-benar terbuka, perusahaan Jepang, mitranya Suzuki, yang kebutuhan karyawannya 3.000, itu yang suppliernya sudah bukan lagi perusahaan lokal, langsung perusahaan bawaannya dari Jepang, dan itu sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Artinya apa? Itu sudah akses mereka, itu kepentingan mereka. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi itu, saya sendiri belum kepikiran. Nanti kondisi global, bisnis yang semakin sempit, artinya sempit itu artinya semua orang mengakses bisnis-bisnis dimanapun berada, termasuk di Indonesia, baik bisnis utama maupun bisnis ikutan turunannya. Saya nggak tahu sejauh mana kemampuan kita nanti pengusaha lokal yang kita lokal minded, sementara perusahaan-perusahaan luar itu international minded, kemanapun mereka bisa akses. Kalau kita kan bisa aksesnya hanya di lingkungan kita. Begitu kita ke Jepang, terlalu jauh. Jangankan ke Jepang. Kadang kalau bahasa orang Indonesia, saya pengusaha Cikarang, pindah ke Kerawang aja udah masalah. Gitu kan? Pindah ke Bogor aja udah masalah. Gitu. Karena mungkin mentality kita yang memang juga local minded. Saya juga belum tahu formulanya nih Pak Widodo sebagai orang innovation center-nya di di perbankan, kan sebetulnya tidak beda-beda jauh juga dengan hal-hal permasalahan tadi. Gitu. Saya sebenarnya sudah teridentifikasi permasalahannya, gitu kan. Tapi mungkin tidak concern, walaupun sudah teridentifikasi permasalahannya, solusinya harus bagaimana juga belum tergambar, gitu kan. Karena sebetulnya ini juga baru analisa, walaupun beberapa data itu sudah menunjukkan bahwa trennya ke situ, gitu. Trennya ke situ. Jadi kalau saya nih bertahan sebagai pengusaha limbah dengan gaya seperti ini ketika Jepang punya kebijakan, oke, orang-orang Jepang dibawa, limbahnya juga dikasih orang Jepang, nanti kita menjadi orang ketiga atau keempat, udah habis lagi kita, udah selesai. Penyediaan tenaga kerja sama juga deh, gitu kan? Nanti langsung orang Jepang lagi, karena orang Jepang juga butuh hidup deh di second line-nya. Karena tahu sendiri orang Jepang kalau di Indonesia dia direktur atau mungkin manajer, begitu di Indonesia dia punya supir, dikasih rumah, gitu kan? Begitu pulang ke Jepang, presidir udah naik gantungan lagi itu di kereta. Gitu. Dan banyak akhirnya orang-orang Jepang itu tidak mau balik lagi ke daerahnya. Hilang suaranya Pak Budi. Iya nih, baru masuk lagi nih. Nah, jadi fenomena ini Pak Widodo, saya pikir ini bisa menjadi salah satu inputan juga nih. Walaupun konteksnya perbankan, kan tadi Pak Widodo sampaikan akan jadi harapannya menjadi konsultan-konsultan besar. Ini permasalahannya kan sama nih. Hanya masalah barangkali kalau istilah saya hanya objek produknya saja berbeda, tapi prinsipal antisipasi penyelesaiannya nggak beda jauh gitu. Nah, ini juga betul-betul tantangan bagi kita sebagai generasi-generasi lanjutan dari pengusaha-pengusaha senior. Kita kategorinya pengusaha-pengusaha junior yang mungkin kreativitas kita ini masih rendah sebetulnya. Jangankan istilahnya memikirkan sesuatu yang bakal terjadi, bagaimana antisipasinya. Kadangkala sesuatu yang nyata saja yang harus kita selesaikan di depan mata, kadangkala kita pun juga masih sangat lemah. Sangat lemahnya apa? Karena mungkin kreativitas kita itu kurang maksimal untuk mengelaborasi sebuah peluang, tantangan yang kemudian konkret menjadi solusi. Nah, jadi dalam konteks malam hari ini, Mas Eeng, kita harus bagaimana dengan kondisi-kondisi ini. Terus terang, sampai hari ini Pak Widodo dan kawan-kawan semua, kita masih boleh dikatakan agak wait and see. Agak wait and see. Kenapa wait and see? Kita jangan bicara private sector, gitulah, private sector. Sekarang government sector saja, saya contohkan misalnya APBN kita sekian ribu triliun. Kalau saya sedikit contoh di Kabupaten Bekasi, APBD-nya 6,4 triliun. Di mana 50%, 3,3 triliun itu harusnya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Karena kalau proyek-proyek yang 3 triliun itu turun, dilaksanakan baik proyek fisik, non-fisik, itu pasti ada perputaran ekonomi.
Tapi hari ini termasuk di Kabupaten Bekasi 3,3 triliun stagnan. 3,3 triliun stagnan itu pertama, dari 3,3 triliun, 1,3 triliun pindah ke dana penanganan COVID. Yang tadinya untuk membangun sekolah, membangun jalan, membangun gedung, itu pindah alokasinya ke COVID. Dan kalau bicara COVID ini agak-agak sesuatu yang sulit kita diskusikan gitu kan. Uangnya ada, kegiatannya ada, tapi sumir sampai hari ini. Karena memang pemerintah membuat kebijakan urusan tentang COVID ini tidak boleh dipermasalahkan secara hukum, tidak boleh dipermasalahkan oleh BPK. Ini saya juga nggak tahu motivasinya apa. Tapi yang jelas, saya contohkan 3,3 triliun, 1,3 triliun ini udah masuk pos yang inefisiensi kalau bahasa saya. Karena dananya ada, penggunaannya tidak jelas hari ini. Kemudian yang 2 triliunnya karena terjadi refocusing, terjadi perpindahan alokasi anggaran, yang saya pahami di pemerintah daerah itu jangankan yang terjadi perubahan di tengah jalan, yang sudah direncanakan dari awal saja, itu kadangkala pelaksanaannya itu tidak bisa maksimal karena berbagai kepentingan yang saling berbentrokan. Saya contohkan teknisnya. 3,3 triliun itu anggaplah 1.000 titik proyek. Tahu-tahu sekarang digeser 1,3 triliun, tinggal 2 triliun. Berarti dari 1.000 titik mungkin tinggallah 600 titik. Nah, formula mengurangi 1.000 titik jadi 600 titik itu juga permasalahan yang tidak gampang. 400 titik kegiatan itu proyek mana yang mau dihilangkan, mana yang dilanjutkan, itu luar biasa, bukan hal yang sederhana. Nah, cuman konkretnya adalah ketika tadi alokasi sudah ke COVID, mohon maaf bahasanya sudah tidak jelas, yang 2 triliun pun akhirnya pemerintah daerah nggak berani menurunkan. Jadi sempurnalah kalau bicara Bekasi ini, roda ekonomi di Bekasi ini jadi setengah mati karena memang tidak ada uang yang mengalir. Jangankan private sector, government sector saja uangnya tidak mengalir. Kalau saja yang 2.000 kita katakan, 2.000 miliar ini turun di Bekasi nih, menjadi batu, menjadi bata, menjadi besi gitu kan, dikonversi. Sementara sisi lain, yang namanya dunia kerja, kalau kita ngebangun sebuah proyek, itu 30-40% kan biaya tenaga kerja. Nah, kalau biaya tenaga kerja turun, artinya kan banyak orang yang punya uang. Konversi tenaga dia dikonversi dengan rupiah. Kalau sudah ada rupiah, berarti kan jalan tuh uang. Dari tenaga kerja, beli bayam, beli sayuran, beli buah-buahan. Nah, ini hari ini tidak terjadi. Dan ini bukan hanya di Bekasi. Di pusat pun hari ini proyek-proyek termasuk kereta cepat, boleh dikatakan off. Kita private sector saja, walaupun sisi lain saya alhamdulillah Meikarta juga mati, sekarang tidak jalan gitu. Dan juga proyek-proyek pemerintah mana sekarang proyek-proyek besar yang berjalan. Artinya apa? Kalau proyek pemerintah tidak jalan, sisi lain juga private sector karena COVID tidak jalan, maka potensi resesi itu Pak Widodo dengan kondisi-kondisi hari ini kelihatannya agak berat. Seperti apa sebenarnya formulanya? Kalau memang sistem besarnya ini yang bermasalah. Nah, kurang lebih itu, ini sebagai bentuk curhatan saya juga nih Pak Widodo, butuh inputan-inputan juga harus apa dan bagaimana dengan kondisi-kondisi sekarang. Mungkin sementara itu kita sharing saja di sini untuk merefresh pikiran-pikiran kita agar lebih cerdas, karena kadangkala kita kurang pintar itu karena memang kurang informasi gitu. Nah, barangkali dengan kita diskusi di sini, khususnya ada Pak Widodo sebagai Innovation Center-nya di Bank Syariah Mandiri, kami butuh energi-energi baru Pak Widodo. Mungkin itu sementara Sekjen Eng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum ada ke sesi tanya jawab, barangkali ada tambahan dari Bang Kadir. Mangga. Pelaku lapangan ini. Nah, pelaku lapangan Bang Kadir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, selamat malam. Ketum Himapindo, Pak Budianto. Ini Pak Widodo ini mentor saya dari dulu sebenarnya. Jadi saya paham betul bahwa beliau ini orangnya sangat kritis dan berani berbeda. Jadi pas kalau misalkan memang menaungi satu wadah Innovation Center. Begitu Mas Wid. Nanti Bogor bikin tuh Innovation Center Bogor. Siap.
memang kondisi sekarang saya sepakat tadi Ketum Himapindo menyatakan bahwa barangkali memang bukan hanya dunia bisnis, tapi memang tatanan dunia ini mau direstart ini. Betul itu kata siapa namanya? Kata yang Sunda Empire itu. Sunda Empire. Ini tatanan dunia, tatanan bumi ini yang mau direstart kayaknya. Jadi dengan kondisi COVID, kondisi serba terbatas, bagaimanapun kita harus punya satu inovasi bisnis lah, inovasi bisnis yang memang tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa inovasi itu akan timbul manakala kita memetakan apa yang menjadi satu permasalahan, sehingga kita akan menarik satu solusi apa yang akan kita jalankan. Nasi goreng mama 320 nggak pedes gitu apa? Jadi khusus dunia bisnis yang kita jalani saat ini, tadi juga ke Ketum, kebetulan saya juga memang bisnis bareng dengan beliau, salah satunya memang bidang tenaga kerja dan yang lainnya. Saat ini tentunya memang kita harus punya satu formulasi. Saya tadi sebelum Zoom meeting ini juga berbicara dengan Sekjen, jadi kita harus punya satu formula baru, formula bisnis yang baru. Saya kira ini justru kita nanti memohon arahan dari Pak Mentor, dari Pak Widodo, bagaimana kita memformulasikan gitu bisnis baru ke depan, baik itu tadi pasca COVID, PSBB atau AKB dan yang lainnya begitu. Karena apapun itu, jadi siapa yang bisa mengikuti perubahan itu, dialah yang menjadi pemenang. Saya kira begitu. Saya kira gitu, Jen. Nanti barangkali dari yang lain akan ada tanya jawab. Siap. Terima kasih. Tuh ada Mas Indra, Kang Asep, terus silakan kita diskusi sambung pikiran saja, sambung ide. Terima kasih Bang Kadir. Oke, kepada teman-teman peserta diskusi Zoom meeting, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan, mangga saya kasih waktu. Sebelum ada yang tanya, boleh nggak saya komentarin tadi studi kasusnya Pak Budi, menarik sekali itu. Oke Pak, oke, mangga dilanjut. Tadi Pak Budi cerita tentang limbah gitu ya. Nah, saya ingin jadikan itu sebagai sebuah studi kasus. Nah, sebelum saya mengulas tentang bisnis limbah itu, mungkin saya cerita metafora yang saya alami ya. Jadi karena sering di rumah, kan suka melakukan aktivitas pertukangan tuh ya, bikin rak buku lah, apalah gitu, motong-motong sendiri, maku-maku sendiri gitu ya. Nah, muncul perasaan sombong gitu kan. Wah, kayaknya aku suka nih kegiatan bertukang gitu. Jadi, coba deh teman order sesuatu ke saya gitu, nanti saya buatin gitu. Nah, teman saya order sederhana tuh, tolong buatin gelas dari kayu. Sederhana banget kan? Tolong buatin gelas dari kayu. Nah, terus ternyata membuat gelas dari kayu itu betapa rumitnya gitu. Saya tuh harus punya alat bubut gitu, dan harga alat bubut itu ya mahal gitu kan. Belum lagi nanti skill membubutnya dan seterusnya. Udah dibubut, dihalusin, diamplas, kemudian dicat gitu ya. Ternyata untuk sekedar membuat gelas dari kayu itu, saya harus punya kompetensi inti. Nah, ini saya garis bawahi lagi. Saya harus punya kompetensi inti beberapa hal. Mulai dari membubut kayunya, kemudian ngamplas, ngecat gitu ya, ada beberapa hal. Nah, akhirnya saya simpulkan, saya nggak punya kompetensi itu, saya bilang saya nyerah gitu sama si customer tuh. Saya nyerah gitu kan. Nah, jadi betapa pentingnya tadi kompetensi inti. Nah, dalam kasus industri limbah itu, mungkin Pak Budi selama ini industri limbahnya adalah industri logam ya,
Jadi limbah logam, kemudian saya nggak tahu apakah limbah logam itu dilebur atau sekedar dipotong-potong terus di-deliver ke pihak ketiga. Saya nggak tahu, tapi kira-kira kompetensi inti di bidang industri limbah itu, dia mengambil barang dari satu tempat, dipindahkan ke tempat yang lain, kemudian mungkin ada proses pengolahan, bisa iya, bisa tidak. Habis itu limbah itu dikelola supaya tidak ngotorin lingkungan. Nah, itu adalah kompetensi inti. Nah, ini mirip seperti Fuji nih. Fuji itu melihat bahwa industri kamera analognya hilang, digantikan kamera digital, gitu kan. Ini mirip limbah logamnya berkurang. Gitu. Limbah logamnya berkurang. Tapi pertanyaannya, ada nggak pasar perlimbahan yang lain yang bisa diselesaikan dengan kompetensi intinya Pak Budi tadi? Yaitu apa? Memiliki truk, mindahin barang, pakai truk itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mungkin ada proses pengolahan. Jadi sebenarnya pasar limbah kan tidak berkurang, karena setiap individu tuh mengeluarkan limbah tuh setiap hari. Cuma mungkin jenis limbahnya, ada yang logam, ada yang bahan organik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira pergeserannya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat kompetensi inti tadi, sebenarnya saya duga, bukan sebenarnya, saya duga mengolah limbah metal dengan mengolah limbah kayu, kemudian ada bahan organik lain, mungkin kompetensi intinya tidak terlalu jauh berbeda, gitu. Sama-sama perlu truk, sama-sama perlu tempat pembuangan sementara, dan seterusnya. Jadi arah pergeseran bisnis yang ideal ke arah situ, gitu. Supaya selamat dulu, gitu. Nah, kemudian setelah selamat, pertanyaannya kan bagaimana supaya menang, gitu kan. Nah, kalau supaya menang ini ilmunya lebih sederhana sebenarnya, cuma memang perlu kesabaran tingkat dewa, termasuk di bank lah. Di bank tuh misalnya, saya ingin menang BSM itu menjadi yang terbaik di industri, gitu. Nah, untuk bisa menjadi yang terbaik itu, proses engineering-nya itu sangat rumit, gitu. Itu perlu waktu 6 bulan, kadang-kadang lebih, gitu ya. Jadi perlu kesabaran tingkat dewa. Tapi begitu berhasil, biasanya hasilnya sangat-sangat bagus. Nah, ini misalnya saya ada berita, karena udah muncul di berita ya, saya ceritain ulang lah. Di era pandemi seperti ini ya, itu laba BSM itu dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, itu naik 26%. Gitu. Sementara industri lagi ambruk gitu ya, ternyata alhamdulillah BSM naik 26%. Gitu. Dan saya orang dalam, saya tahu betul tuh produk-produk mana yang tumbuh luar biasa. Itu produk-produk yang diinovasi gitu. Luar biasa itu sampai 300% gitu. Di momen seperti ini, lagi krisis gini, bisa tumbuh 300%. Gitu. Cuman karena itu tidak dipublikasi, bisa ceritain produk yang mana itu. Nah, kembali ke industri limbah itu, katakanlah kita udah memilih nih, pengolahan limbah domestik ya, limbahnya warga-warga lah, buang sampah setiap hari gitu kan. Kita bisa lihat tuh bahwa kegiatan pengolahan sampah itu, pakai truk lah biasa gitu, kurang canggih gitu. Kurang canggih, kurang efisien gitu kan. Nah, itu kita bisa buat jauh lebih efisien. Caranya gimana ya? Itu yang harus dicari. Itu yang harus dicari dengan kegiatan re-engineering gitu. Mungkin niru dulu tahap pertama, berbenchmark gitu. Misalnya di Singapura kayak apa sih cara bersihin jalan gitu kan. Oh, ternyata di Singapura nggak ada tukang sapu. Yang ada itu adalah mesin mobil penyapu jalan. Bus gitu. Cepet banget tuh. Nah, itu jauh lebih efisien. Walaupun kalau dibawa di Indonesia mungkin ada yang kritik tuh, wah tidak pro terhadap pembukaan lapangan kerja dan lain-lain gitu. Biarin aja. Yang perlu mikirin itu kan pemerintah. Swasta mah kadang-kadang tidak perlu mikir begitu, yang penting survive bisnisnya. Nah, jadi kalau kita udah milih pasar perlimbahan yang mau kita ambil, memang tantangan berikutnya adalah re-engineering. Bagaimana kita melakukan sesuatu 10 kali lipat lebih efisien dibandingkan kompetitor gitu. Nah, kalau itu ketemu, dijamin deh kita akan memiliki bisnis yang luar biasa.
Walau alam lah, ini hanya penerawangan dari jauh Pak Budi, belum tentu Ya. akurat, tapi secara teori rekomendasinya ke arah sana. Silahkan kalau tadi ada mau tanya jawab. Ya, mangga. Terima kasih Pak Widodo untuk tambahannya. Ada teman-teman peserta forum. Kalau barangkali ada yang ingin disampaikan, mangga untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya terkait tema diskusi kita malam hari ini. Atau sambil lalu kita menunggu Pak Widodo, saya mempunyai pertanyaan di luar konteks ini sebenarnya terkait dengan profesi Pak Widodo di perbankan. Mohon izin, dalam kondisi COVID seperti saat ini, bagaimana peran perbankan untuk menghidupkan UMKM, sektor UMKM dalam, saya tahu itu kalau di Bank Mandiri itu ada yang namanya KUR kalau nggak salah itu, kredit usaha rakyat, atau yang program-program khusus untuk bagaimana sistem perbankan itu tetap berjalan nasabahnya, dan bisa membantu peran hadirnya perbankan itu bisa membantu sektor perekonomian khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Saya mungkin jawab secara umum, tidak bisa mewakili BSM, tapi kira-kira insya Allah mewakili industri perbankan lah ya. Saya juga sempat tanyakan kepada komisaris Bank Mandiri Syariah juga gak ini soalnya. Sinkron nggak? Ya, insya Allah sinkron. Jadi perbankan itu seperti cermin dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakatnya sakit, maka banknya sakit juga. Kalau masyarakatnya sehat, banknya belum tentu sehat sih. Jadi kalau ada yang nakal di dalamnya, ya banknya sakit, jatuh gitu kan. Nah, tapi kurang lebih bank itu adalah cermin. Nah, di era seperti ini, kira-kira bagaimana sih bank gitu kan? Seperti di pesawat tuh, selamatkan diri dulu, habis itu selamatkan orang lain. Bahkan itu berlaku untuk siapapun gitu ya. Selamatkan diri dulu, baru selamatkan orang lain. Karena kalau diri sendiri nggak selamat, kita tidak bisa membantu orang lain. Nah, saya lihat semua bank begitu prakteknya. Dia akan menyelamatkan diri dulu dengan cara seperti apa? Dengan cara memilah-milah mana nasabah bagus, mana sehat, gitu kan? Nah, dia akan cenderung memilih segmen yang bagus. Nah, semakin benar milih segmennya, bank itu akan semakin sehat, gitu. Tapi kalau milih segmennya salah, ya banknya biasanya akan jatuh. Nah, dalam era krisis seperti ini, kegiatan memilih segmen itu semakin ketat lagi tuh. Jadi kira-kira bank yang bagus itu bank yang sangat ketat memilih segmennya gitu ya, termasuk BSM gitu kan. Nah sekarang bagaimana peran perbankan ketika menghadapi situasi seperti ini yang membuat nasabah itu berjatuhan gitu kan? Ya tentu bank harus punya kepedulian itu kan. Makanya sepertinya jauh hari lah sebelum COVID itu betul-betul merusak ekonomi kita, bankir-bankir itu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan kebijakan itu yang namanya ada restrukturisasi kredit dan seterusnya. Ya, nasabah-nasabah yang sangat terdampak itu dapat keringanan dari bank. Itu keringanannya luar biasa lah gitu ya. Ada yang nggak nyicil sama sekali dulu gitu ya, tapi sampai waktu tertentu aja gitu. Ada yang nyicil sebagian dan seterusnya. Itu saya kira semua bank melakukan itu. Apalagi juga ada arahan langsung dari OJK, dari pemerintah. Itu saya lihat semua bank seperti itu. Nah, kemudian di tahap berikutnya kan setelah banknya selamat gitu ya, dengan proses restrukturisasi itu, kira-kira bagaimana cara menghidupkan kembali gitu masyarakat ekonomi lemah ini gitu kan, ekonomi yang terdampak masyarakat yang terdampak ini kan harus bangkit lagi. Nah ini ada yang sambil kita nunggu stimulus dari pemerintah, ada juga yang dilakukan secara mandiri oleh bank gitu kan. Nah kira-kira kalau yang dilakukan secara mandiri oleh bank kira-kira apa kan gitu ya. Kalau dari pemerintah biasanya kan di media massa jelas lah, ada misalnya kredit pemulihan ekonomi nasional tuh PEN gitu ya, kredit berbunga murah dan seterusnya. Nah, tapi kira-kira bank itu harus bagaimana ketika mau
membantu ekonomi rakyat. Menurut saya yang sangat perlu dilakukan bank adalah dia pahami dulu masyarakat Indonesia itu seperti apa. Misal begini, masyarakat prasejahtera. Prasejahtera itu siapa sih? Prasejahtera itu kira-kira ya buruh-buruh pabrik, ya status kepegawaiannya pegawai kontrak gitu. Terus dia jualan asongan di depan rumahnya gitu ya, buka lapak satu meja jualan di situ. Itu adalah masyarakat prasejahtera. Nah, kalau kita ingin membantu masyarakat seperti itu, pakai pendekatan cara-cara lama, misalnya dicek BI checking-nya, cek macam-macam gitu ya, agunan dan seterusnya, nggak akan ketemu. Gitu. Itu adalah cara-cara yang tidak benar. Gitu. Nggak akan ketemu. Nah, cara yang benar seperti apa? Oh, ternyata masyarakat seperti itu nggak ada datanya di BI checking. Berarti metode BI checking nggak benar dong, nggak cocok maksudnya. Nggak cocok. Berarti bank harus cari tuh cara lain. Ada nggak caranya? Ya, lihat aja di jurnal-jurnal penelitian. Ternyata ada metode lain yang bisa dipakai untuk memverifikasi karakteristik atau kondite nasabah. Apa itu? Ya, kalau yang udah dipraktekkan di Indonesia namanya social capital atau bahasa lokalnya tuh tanggung renteng gitu kan. Pembiayaan berkelompok. Nah, dengan cara seperti itu, bank bisa tahu si A itu karakternya bagus tanpa harus BI checking gitu. Nah, kasih pembiayaan seperlunya. Ya kecil-kecil aja dulu 1 juta gitu kan. Mungkin bagi Pak Kadir, Pak Budi 1 juta tuh apa ya? Nggak make sense, kecil amat gitu kan. Tapi berdasarkan temuan kita tuh ya, banyak masyarakat prasejahtera itu yang belum pernah pegang uang 1 juta. Banyak ya. Nah mereka kalau dibantu uang segitu senang banget tuh. Gitu. Nah, terus ditunggu tuh bagus nggak, kalau bagus tambahin jadi 2 juta. Itu ternyata ada bank yang sudah sangat sukses melakukan itu. Nah jadi teknisnya seperti itu, tapi kira-kira garis besarnya adalah bank harus melihat realita di pasar seperti apa, sesuaikanlah produknya dengan realita itu. Nah, insya Allah banknya akan sukses. Misalnya gini, contoh lain lah, pengusaha itu kan pendapatannya naik turun ya. Nah, lawang pendapatannya naik turun, kok kita bank membuat model cicilan yang cicilannya tetap gitu. Itu kan kira-kira akan terjadi mismatch. Nah, kalau terjadi mismatch kayak gitu, akhirnya dua-duanya rugi tuh. Nasabahnya stres karena pas lagi turun ternyata cicilannya masih tinggi, bank juga akan terkena kredit macet. Jadi yang harus dibuat oleh bank adalah cicilan yang menyesuaikan terhadap fluktuasi bisnisnya nasabah. Tentu tantangannya adalah, ini nasabah nakal nggak nih, bohong nggak nih laporannya kan gitu. Nah itu yang perlu dicari modelingnya tuh. Nah tapi kalau saya diminta untuk menginovasi segmen itu, segmen UMKM, jelas itu yang akan saya inovasi. Nah cuman tahun ini kayaknya belum masuk ke situ. Tapi arahnya kira-kira begitu Pak Eeng. Walau alam. Ya, kembali lagi pada teman-teman, barangkali ada tambahan. Kalau tidak ada... Mas Eeng, mau nanya juga tuh, ingin memperkuat pertanyaan Mas Eeng. Mangga, Pak. Nah, dalam konteks perbankan lagi nih, Pak Widodo, saya pikir kita agak fokus aja nih, kita minta informasi banyak dari Pak Widodo nih, terkait perbankan. Jadi betul dikatakan tadi tuh Pak Widodo, jadi ya kategorinya tadilah pengusaha gitu. Saya termasuk yang merasakan betul gitu terjadi perubahan yang signifikan tanpa aba-aba gitu ya. Kalau Kang Asep Widana kan masih ngurusin pabrik, usahanya sampingan aja kan gitu kan. Gitu. Nah jadi dengan kondisi beberapa waktu yang lalu kan sudah ada pola restrukturisasi nih Pak Widodo. Dan kebijakannya saat itu adalah 6 bulan yang saya tahu gitu. 6 bulan itu asumsinya adalah ekonomi kembali pulih barangkali menjelang 6 bulan atau pas 6 bulan gitu kan. Nah ternyata berarti kalau kita hitung nih Maret, anggaplah Maret kita hitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nih clear. Nah ternyata di September ini katakanlah kita acuannya adalah DKI Jakarta lah gitu kan. Nah dengan PSBB ulang, otomatis tuh saya sebagai orang yang ada di Bekasi, yang sangat terasa tuh ketika PSBB di DKI Jakarta,
kalau saya contohkan ada pabrik-pabrik yang inline tuh yang di DKI Jakarta, pabrik yang ada di Bekasi, di Karawang, lain-lain, baik itu bicara pabriknya, kantor pusatnya dan lain-lain, itu ada. Sehingga kondisi ekonomi juga benar-benar masih slow down gitu. Kalau bahasa tadi kurvanya kan masih negatif 2,96 atau berapa gitu kan pertumbuhannya. Nah, kebijakan bank, saya pikir pasti BSM tidak bicara berdiri sendiri. Pasti ada konsorsiumnya melalui BI atau apa, sehingga langkah yang akan dilakukan perbankan untuk jangka pendek 6 bulan ke depan pasca PSBB kedua di Jakarta, ataupun juga kondisi sekarang COVID ternyata masih belum banyak ke arah hal yang lebih baik, itu seperti apa sebetulnya Pak? Mungkin saya butuh bocoran juga. Karena ini terkait juga dengan kewajiban-kewajiban kita yang harus coba dikomunikasi dengan para pihak. Nah, seperti apa nih Pak Widodo? Waduh, ini tarik napas dalam nih urusan COVID nih ya. Karena tapi sepertinya banyak yang berharap vaksin itu segera menyelesaikan masalah gitu ya. Benar. Kalau itu bisa menyelesaikan masalah, berarti tahun depan kita udah betul-betul normal tahun depan. Tapi sebelum kita masuk tahun depan itu ada yang memprediksi katanya kasus aktif COVID di Indonesia itu bisa mencapai antara 355.000 sampai 700.000 tuh sampai Desember ya. Gitu. Nah, kira-kira sampai Desember begitu. Nah, kemudian apakah tahun depan akan segera recovery ya? Walau alam tuh. Kalau PNS mungkin dia tetap gajian gitu kan, tapi bagi yang swasta mungkin perusahaan swastanya sudah kehilangan momentum tuh. Pasarnya udah hilang gitu kan. Nah, mungkin itu yang perlu diantisipasi. Nah, lalu bagaimana bank? Nah, kalau bank sih biasanya karena bank itu dia urat nadinya ekonomi ya, jadi cenderung akan selalu diselamatkan. Gitu dengan berbagai cara lah oleh pemerintah, gitu kan. Misalnya kayak tahun 98 kan bank kolaps tuh. Nah, kalau bank kolaps itu kepercayaan publik terhadap uang itu hilang. Kalau hilang itu negara bisa ambruk gitu kan. Nah, di momen seperti itu ya pemerintah ngasih stimulus lah berupa kalau zaman itu tuh bantuan likuiditas gitu. Jadi kreditnya dibeli oleh bank dalam bentuk lain ya, BPPN waktu itu. Kemudian kredit macet itu diganti dengan obligasi pemerintah, jadinya lancar lagi. Jadi secara pembukuan banknya jadi sehat gitu. Itu dalam kondisi ekstrim begitu. Nah, apalagi pemerintah pusat itu sebenarnya punya kuasa untuk quote unquote ya mencetak uang gitu. Mencetak uang itu tidak ansih berbentuk mencetak gitu ya, tapi sebenarnya ketika pemerintah menerbitkan hutang dan itu melebihi dari sektor realnya nih kata Faisal Basri itu sebenarnya dalam rangka mencetak uang. Dan memang menurut terminologi ekonomi yang namanya hutang piutang itu adalah kegiatan mencetak uang gitu. Cuman uangnya itu bukan uang kartal gitu kan. Nah, jadi bank punya alat-alat penyelamatan diri kayak gitu wujudnya. Nah, krisis nggak selesai-selesai ya. Nah, saya kira pemerintah dan kita semua punya dilema nih. Misalnya pemerintah nih sekarang ya, industri otomotif ambruk gitu kan. Ketika industri otomotif ambruk, ternyata kan bukan sekedar Astranya yang kolaps, tapi ada suppliernya ikut kolaps, gitu. Tukang limbahnya ikut kolaps kan gitu ya, Bang Budi ya. Nah itu masalahnya. Katanya ada 6 juta tenaga kerja di situ. Nah, dilemanya begini. Saya tambahkan saja Pak Widodo, tambahkan sedikit. Contoh misalnya kemarin kan ada bukan isu ya, Epson itu kan 359 terkena COVID tuh. Kan ditutup tuh Epson tuh. Ketika Epson ditutup, itu vendor-vendornya bisa ada 100 perusahaan itu Pak. Yang mau tidak mau itu tidak jalan juga. Nah kurang lebih itu tambahan. Iya betul tuh, kira-kira begitu. Akhirnya pemerintah kan punya dilema begini. Kalau industri ini dibiarkan kolaps, pemerintah itu harus menanggung biaya hidupnya 6 juta orang, gitu kan? Kali 600.000 setiap bulan, kali jumlah durasi krisisnya berapa lama? 6 bulan, gitu kan? Itu mungkin ratusan triliun, gitu kan?
Nah, alih-alih dia pemerintah kehilangan ratusan triliun, mungkin lebih hemat kalau pajaknya dinolkan gitu. Pajaknya pajaknya dinolkan, bisnis otomotifnya berputar lagi mandiri tanpa perlu subsidi lagi gitu kan. Nah, itu dilema kayak gitu saya kira sedang dipikirkan tuh. Lagi test the water di media gitu kan. Nah, gitu Pak Budi. Nah, tapi terlepas dari urusan makro kayak gitu ya, karena mikronya perlu kita prioritaskan nih, dapur kita seperti apa. Bagi yang kerja PNS, alhamdulillah gitu kan, pendapatannya stabil. Nah, yang BUMN kira-kira ya stabil juga. Nah, bagaimana dengan yang swasta gitu? Itu kira-kira gesernya kemana gitu. Nah, kalau urusan geser kemana, kembali ke teori tadi tuh. Kita kenali dulu kompetensi inti kita ada di mana, kemudian kita arahkan ke pasar yang stabil gitu. Misalnya tentang kebetulan tadi contohnya yes. Sedikit ini kan COVID kemungkinan masih berjalan nih dengan asumsi tadi vaksin belum ditemui. Nah, sepemahaman saya restrukturi kemarin yang sempat dikonfirmasi perbankan ke saya salah satunya adalah itu kebijakannya 6 bulan. Nah, sekarang kan udah 6 bulan nih sejak April. Nah, ini kebijakannya bagaimana terkait itu? Karena kalau kembali, katakanlah 6 bulan nih selesai restrukturisasi, kita misalnya biasa bayar bank itu sebulan misal 100 juta, kemarin tuh bisa hanya 20 juta. Kalau kembali normal, kita masih belum bisa bayar, dan pastilah terjadi kredit macet. Itu kan juga kan sama-sama merugikan. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak arahnya? Ya, itu tadi kalau nanti setelah dinilai oleh para pemangku kebijakan ya, setelah dinilai ternyata perlu lanjutan stimulus atau perlu lanjutan relaksasi kredit gitu ya, paling itu yang akan dilakukan, mau nggak mau itu. Karena kalau dibiarkan normal gitu, masyarakat suruh ngangsur tanpa subsidi, nanti bisa jadi ya kalau gagal membuat kredit macet perbankan terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi itu ya industri perbankan kolaps, ekonomi kolaps gitu. Jadi paling ya kalau misalnya krisis nggak kelar-kelar ya stimulus lagi. Mau nggak mau itu hampir itu pasti kalau begitu. kalau pemerintah duitnya ada. Nah, pemerintah itu duit ada atau kan ngeceknya gini. Pertama dia punya kuasa untuk dalam tanda kutip mencetak uang gitu. Kemudian yang kedua, dalam rangka mencetak uang itu kan pemerintah sebenarnya dibatasin karena mencetak uang itu membuat pemerintah defisit kan. Nah, awalnya kan defisit itu kalau normal maksimal 3% dari APBN. Nah, sekarang kan sudah dapat relaksasi tuh, boleh lebih dari itu. Sampai berapanya, coba lihat di berita, kalau nggak salah tuh boleh sampai 6% atau apa. Artinya pemerintah itu sudah siap-siap tuh untuk bisa relaksasi lebih lanjut gitu Pak Budi. Ya, mau nah, tidak kalau mau harus terus berlanjut gitu ya. repot, harus relaksasi dulu. Iya. Silakan yang lain, Sekjen. Halo, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Mas Indra, perihal kemungkinan besar resesi, apakah keadaan sekarang lebih baik dibandingkan tahun 98? Bagaimana strategi dan inovasi serta peran pemerintah untuk melewati resesi ini? Sedangkan sudah banyak APBN dikeluarkan karena pandemi COVID-19 ini. Ya mungkin para penanya ini lebih menyoroti tentang biografinya Bapak, sehingga pertanyaannya muncul seperti itu. Bangga Pak. Ini pertanyaan layaknya ditujukan kepada Presiden ini. Menteri lah. Iya, ke Menteri Keuangan gitu kan. Tapi sayup-sayup mungkin saya bisa inilah menjadi toa gitu kan, melanjutkan informasinya. Misalnya perihal kemungkinan besar resesi. Pertama resesi sendiri yaitu sebenarnya
ketika ekonomi turun terus lah dalam jangka waktu tertentu, ada yang bilang 3 bulan berturut-turut gitu kan, itu disebutnya resesi. Apakah keadaan sekarang lebih baik dibandingkan tahun 98? Kalau ukurannya itu adalah perbankan, tahun 98 itu sangat buruk gitu, karena kredit macet itu luar biasa besar. Sementara tahun ini perbankan itu sehat gitu. Nah, karena sehat ya kita lihat juga kurs rupiah juga kan bagus gitu. Jadi bedanya di situ. Walaupun menurut para pelaku sektor real, misalnya ya pedagang gitu kan, tahun ini lebih parah karena apa? Pasarnya nggak ada. Nah, saya tuh jualan bakso, nggak ada yang beli gitu kan. Kalau 98 itu masih ada yang beli gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang itu tahun ini lebih parah karena orangnya nggak beli lagi di Jakarta. Mereka belinya di kampung. Ada juga yang nggak punya uang gitu kan. Nah jadi solusinya agak lain lah. Kalau tahun 98 itu kan bank menerbitkan obligasi rekap tuh untuk menyehatkan perbankan. Nah, kalau tahun ini ngapain ya kira-kira? Nah, dalam bentuk stimulus yang tadi 600.000 per bulan bagi mereka yang terdampak tuh dari pemerintah tuh. Kemudian nanti ada kredit pemulihan ekonomi nasional gitu-gitu. Jadi tahun ini saya kira pemerintah akan agresif untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Tentu lewat perbankan biasanya gitu. Nah, jadi ada plus minusnya tuh Pak antara 98 dan 2020 ini. Agak berbeda lah gitu. Kemudian bagaimana strategi dan inovasi serta peran pemerintah untuk melewati resesi ini Pak gitu kan. Kalau saya sih dalam inovasi itu selalu yang ditanya itu adalah akar masalah. Akar masalahnya apa sih gitu kan. Akar masalah. Akar masalah itu udah nggak ada lagi yang lebih masalah daripada itu gitu. Nah, akar masalahnya adalah si COVID itu sendiri kan. Jadi solusinya ya itu. Kalau saya jadi presiden itu urusan masif testing itu mungkin saya akan agresifkan. Gitu. Agresif bukan sekedar pendanaannya ya, tapi teknisnya tuh, engineeringnya gitu. Bisa nggak sih masif testing itu kalau di Jakarta itu setiap 1.000 orang itu 100 orang dites gitu. Mestinya bisa kalau ilmuwannya digali terus ya ketemu gitu. Jadi kalau menurut saya itu akar masalahnya. Kalau mau lewat resesinya. Tapi kalau kita tidak serius dalam menyelesaikan akar masalah ini, nanti bayangan saya menjadi sangat kompleks. Misalnya gini ya, akar masalahnya kan COVID, terus kita nggak bisa menyelesaikan ini. Di Indonesia itu ternyata sangat banyak penderita COVID, misalnya begitu ya, walaupun tanpa gejala. Itu dampaknya bisa ke sana kemari tuh. Ekonomi di internal kita kagak pulih-pulih, kemudian orang Indonesia nggak boleh keluar negeri, orang luar negeri nggak boleh ke Indonesia. Saya khawatirnya jadi terkucil tuh bangsa Indonesia dari bangsa lain tuh. Makanya mau pakai APBN sebanyak apapun, akar masalahnya itu di si COVID-nya itu. Iya, iya. Nah, itu harus segera selesai tuh. Tidak harus pakai, kalau saya sih ya, tidak harus pakai vaksin, kan banyak pendekatan gitu ya. Nah, itu ada ahlinya lah, bukan saya lah itu. Gitu. Terus ini ada chat lagi. Ya lanjut dari Mas Dadang itu Pak. Pasti sebuah perusahaan sudah punya. Orangnya Pak SBY itu Pak, hati-hati itu. Gak apa-apa lah, zaman demokrasi beda pendapat nggak apa-apa. Pasti sebuah perusahaan sudah punya analisis atau proyeksi tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya untuk menentukan suatu kebijakan. Menurut analisis Bapak sebagai orang perbankan, kira-kira sampai kapan kondisi ekonomi akibat dampak COVID ini bisa kembali normal? Dan apa yang harus kita lakukan untuk tetap bermula atau usaha rintisan seperti startup? Ini agak kompleks pertanyaannya ya. Tapi gini,
ada buku sangat menarik tuh judulnya Good to Great ya. Nah, di situ ada istilah Stockdale Paradox gitu. Stockdale itu nama orang, nama jenderal. Jenderal Stockdale. Stockdale Paradox. Kata dia, siapa sih orang yang tidak akan selamat gitu? Orang yang terlalu yakin tahun ini selamat gitu. Katanya begitu. Lah, terus siapa yang akan selamat? Yang akan selamat adalah orang yang tahu pijakan jalan menuju selamat itu apa aja. A, B, C. Itu capainya. Akar masalahnya adalah COVID. Segera selesaikan itu. Itu rumusnya itu. Kapan selesainya? Sangat bergantung dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan ini. Sudah ada bukti sukses belum? Wah, sudah ada tuh di Cina. Di Cina itu di Wuhan ya, tempat-tempat ibadah udah dibuka, klub malam udah dibuka, pasar udah dibuka gitu. Terus penerbangan sudah pulih. Gitu. Solusinya begitu. Penerbangan udah pulih. Jadi kalau ditanya sampai kapan, walau alam ya sampai kapan. Tapi jalan menuju ke sananya, step-nya jelas tuh. Pulihkan COVID, ekonomi pulih. Kira-kira begitu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan di kondisi seperti ini, khususnya bagi pengusaha pemula atau usaha rintisan seperti startup. Kalau dalam ilmu bisnis, itu ketika terjadi krisis, tahap pertama adalah stop the bleeding. Jadi selamatkan diri dulu, stop the bleeding. Jangan sampai bangkrut, karena kalau bangkrut tuh kita pemilik perusahaan tuh tidak lagi punya hak untuk melakukan alokasi resources gitu. Disita oleh kreditur. Itu kalau gagal tuh bisa begitu. Makanya sebelum default itu pilot itu terjadi, kita harus stop the bleeding. Bleedingnya seperti apa? Biasanya ada di overhead cost dan lain-lain. Memang sangat menyedihkan, tapi mau nggak mau itu dilakukan. Seperti Bu Susi, ex-menteri, dia kehilangan 95% omsetnya katanya begitu ya. Ya mau nggak mau merumahkan orang. Mau nggak mau begitu. Stop the bleeding. Habis itu baru pelan-pelan. Tapi bagi yang strateginya benar, ya alhamdulillah saya ngerasa di BSM strateginya benar, itu bisa tumbuh di momen krisis seperti ini justru bisa tumbuh. Kemudian usaha rintisan seperti startup. Nah, ini saya ingin saya punya dua jalur nih. Kalau UMKM sama startup mungkin sama-sama kecilnya, tapi biasanya kalau startup itu produk yang dia bangun itu orientasinya untuk pasar global, itu startup. Mudah dieskalasi ke pasar global. Tapi kalau UMKM enggak. Misalnya jualan bakso, nah ini UMKM, jualan bakso. Tapi kalau bikin aplikasi gosip perkantoran gitu ya, aplikasi gosip perkantoran. Nah ini startup nih. Aplikasi gosip perkantoran kalau berhasil itu seluruh dunia bisa pakai gitu kan. Nah, kalau startup yang dimaksud itu yang seperti itu manfaatkan momentum ya, terus lakukan iterasi istilahnya, terus mencoba, nggak ada jalan lain. Trial error terus gitu. Kalau startup yang model begitu ya, tapi kalau UMKM seperti jualan bakso itu sebenarnya perlu ikhtiar aja. Yang tadinya jualan di Jakarta, di area perkantoran, perlu geser aja pindah ke area perumahan. Karena di area perumahan sekarang trafficnya naik belasan persen gitu. Jadi komplek-komplek perumahan itu sekarang lebih rame, belasan persen gitu. Nah kalau UMKM model jualan bakso tinggal begitu. Tapi kalau startup agak lain tuh. Demikian mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih. Sebelum kita closing statement, saya ingin juga mempertanyakan kepada Pak Widodo, sekaligus nanti memberikan closing statement pada Zoom meeting kesempatan kali ini. Barangkali ada yang bisa dikolaborasi terkait Bank Mandiri khususnya dengan teman-teman Himapindo sebagai pemula dari
pengusaha pemula ini atau teman-teman yang sudah menjalankan usahanya untuk mengembangkan sebuah usahanya, barangkali ada kebijakan atau program yang sekiranya nantinya saling kita kolaborasi, kita siapkan SDM-nya, perbankan khususnya di Mandiri siapkan modalnya, barangkali seperti itu. Mungkin itu Pak, sekaligus ngasih statement, closing statement, mangga. Baik, jadi kalau di bank itu cukup lazim pembagiannya itu ada pembiayaan atau kredit untuk skala yang sangat besar tuh ya, triliunan. Kemudian ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar, ada yang miliaran, ada yang ratusan juta. Gitu. Nah, di bawah itu ada bank tuh yang main pembiayaan 1 juta, tapi biasanya kolektif gitu ya. Nah, kalau di Bank Syariah Mandiri ada juga kita punya inilah kayak wing arm gitu ya, kayak kepanjangan tangan tuh namanya lembaga amil zakat gitu ya. Nah, itu di dalamnya ada pembiayaan memang untuk pemberdayaan masyarakat yang baru mau belajar berbisnis. Gitu. Itu ada sentra-sentranya tuh. Ada yang tadinya dia mustahik, kemudian menjadi muzaki gitu. Itu mimpinya sederhana tuh. Tadinya mustahik dia, kemudian kita fasilitasi pakai ya ada ladang dan seterusnya. Dia akhirnya menjadi muzaki, menjadi pembayar zakat. Gitu. Nah, ada yang model kayak gitu kalau skala mikro. Tapi kalau startup gitu ya, nah itu kita belum ngerti ilmunya, jadi kita belum masuk. Paling kerjasama aja. Misalnya ada fintech apa gitu ya, mulai sukses kita kerjasama. Ada juga yang baru merintis gitu ya, terus oh kayaknya bagus nih orang ya, akhirnya kami kerjasama. Ada yang begitu. Jadi sepertinya obrolan kayak gitu perlu terus digali lah. Dan BSM sendiri kita itu ya masih tahap belajar karena menyelamatkan Indonesia itu kan rumit tuh. Jadi kita pun baru belajar gitu ya. Gimana sih caranya ngasih pembiayaan kepada developer perumahan gitu ya. Kita belajar. Bagaimana sih caranya membangkitkan ekonomi masyarakat desa? Ya baru belajarlah tes di 1-2 tempat gitu. Nah, kita kan tidak tahu nih kawan-kawan di sini skala usahanya seperti apa, minatnya ke arah mana. Satu-satunya jalan untuk membangun kolaborasi adalah ngobrol, gitu kan? Yang ngobrol dengan saya, cari informasi, kemudian ke cabang BSN, ngobrol-ngobrol dengan petugas di cabang, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti ketemu tuh kliknya. Kalau udah ketemu kliknya ya silahkan digulirkan sesuai dengan skala bisnisnya, gitu ya. Itu saja. Dan untuk Himapindo dan kawan-kawan pengusaha dan fasilitator pengusaha, mungkin kesimpulannya adalah saya ingin menggarisbawahi Quran surat Al-Ma'arij ya, Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Di situ disebut bahwa manusia itu tukang ngeluh. Gitu. Tukang ngeluh itu sebenarnya pertanda bagus tuh. Karena hanya dengan keluhan kita inovator jadi tahu tuh masalahnya dia apa gitu. Coba kalau manusia tidak pernah ngeluh, itu berinovasi jadi sangat sulit tuh. Tapi karena sifat dasar manusia itu tukang ngeluh, kita kalau mau melakukan inovasi menjadi sangat mudah. Oh ternyata keluhannya A, gitu kan? Kita jadi mudah berinovasi. Jadi saya kira anugerah banget tuh bagi para inovator, karena sifat dasar manusia itu suka ngeluh. Dan kalau kita ingin bisnisnya sukses, dari berbagai data yang saya kumpulin ya, satu-satunya jalan adalah kalau kita ingin bisnisnya sukses, solve people problem, gitu. Solve people problem profitably. Insya Allah itu akan membuat bisnis kita bagus. Wallahu alam. Sementara itu, mudah-mudahan kita makin kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Widodo atas waktunya. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kepada Pak Budianto selaku Ketua Umum untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Mangga. Terima kasih Pak Widodo dan juga kawan-kawan yang hadir di ruangan ini. Kita tidak bicara banyak atau sedikit, tetapi bagi kita khususnya yang hadir akan mendapat
energi positif di otak dan pikiran kita, sehingga segala sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu terkait dengan khususnya kebijakan-kebijakan perbankan ataupun juga ilmu-ilmu perbankan. Saya hanya berpikir bahwa mengulangi apa yang saya sampaikan, COVID ini anggap saja satu merestart atas segala sesuatu yang memang sudah kita selama ini lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya COVID ini adalah bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk mematangkan lebih bagus, lebih sistemik terhadap konsep-konsep usaha yang telah kita lakukan dan juga peningkatan-peningkatan usaha yang akan kita lakukan. Jadi tidak ada wasting time sebetulnya bagi kita. Ketika secara teknis mau pakai gaya apapun hari ini itu tidak akan menjadi apa-apa. Yang harus kita perkuat hari ini adalah penguatan terus informasi yang ada di otak kiri dan otak kanan kita, perkuat terus konsep-konsep dengan kewirausahaan kita baik hard skill maupun khususnya soft skill, sehingga pada saat waktunya nanti keran ekonomi ini dibuka dengan adanya vaksin yang ditemukan dan kemudian ekonomi ini normal, maka insya Allah kita semua, salah satunya adalah kader Himapindo, kita pengusaha baru ataupun pengusaha kecil atau pengusaha besar, insya Allah akan leading menjadi bagian dari pemenang setelah proses pandemi COVID ini berlalu. Itu adalah harapannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih Pak Widodo yang telah memberikan pencerahan kepada kita di minggu yang sangat konstruktif sekali bagi saya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya bagi kader Himapindo di ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk semuanya, khususnya pada Pak Widodo selaku pembicara khusus pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Budianto, terima kasih kepada teman-teman sehimpun secita Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia. Kita akhiri dialog pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini menjadi sebuah wawasan ilmu yang nantinya akan membuat kita lebih baik dalam tindakan kita maupun hal yang lainnya. Mudah-mudahan juga kita sehat dan kita terhindar dari wabah COVID-19 ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Sampai jumpa di forum-forum meeting yang selanjutnya. Akhiran, billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Saya izin pamit